Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahmat Yudianto, NIM 1914263. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan wewenang LAPS, BANI, BAMUI, dan Basarnas. Pertama yaitu sejarah lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, manusia sebagai subjek hukum yang telah mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal, yang dalam perkembangannya menjadi proses adjudikasi yang formal, dilakukan melalui proses litigasi dan arbitrase. Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensus yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian di Indonesia, ADR mempunyai daya tarik khususnya karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun beberapa hal yang merupakan keuntungan yang sering muncul dalam ADR antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sifat kesukarelaan dalam proses yang kedua yaitu prosedur yang cepat. Selanjutnya itu wewenang LAPS. Yang pertama itu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa, memberikan konsultasi penyelesaian sengketa, melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa, membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa, melakukan kerjasama dengan lembaga atau instansi perlindungan konsumen, baik nasional maupun internasional, melakukan pengembangan kompetensi mediator dengan arbiter yang terdaftar. Kemudian sejarah BANI. Berbicara tentang arbitrase di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sejarah arbitrase berkembang sejak tahun 1977 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, tepatnya Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Marsekal Purnawirawan Suwoto Sukandar memprakarsai berdirinya BANI di Jakarta bersama Prof. Subakti dan Ketua Mahkamah Agung Indonesia Haryono Jirosubono, Ketua Hikadin, dan Profesor Priyatna Abdurrasyid dan Abu Bakar, sehingga hingga saat ini BANI merupakan arbitrase dalam bentuk lembaga tertua di Indonesia. Selanjutnya itu wewenang dari BANI. BANI memiliki wewenang dalam menggelar persidangan sesuai dengan permintaan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya BANI juga menawarkan arbiter yang terbaik akan menjadi ahli dalam persidangan serta membuat keputusan. Kewenangan BANI juga mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan cakupan perdagangan, industri, dan bank. Selanjutnya, sejarah BAMUI. Berdirinya BAMUI pada tahun 1993 tidak lepas dari pendapat pemuka agama Islam mengenai perlunya lembaga arbitrase yang berkembang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Pertemuan ini dimotori oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dalam beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur cara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan BAMUI. Selanjutnya itu wewenang dari BAMUI. Wewenang BAMUI tidak jauh dari wewenang Basarnas karena hanya pengganti nama saja yang memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan keuangan syariah. Karena tujuan utama didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelesaikan sengketa muamalat di bidang perdagangan, keuangan, perbankan, jasa, dan sebagainya secara cepat dan adil berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, nama Basarnas yang awalnya bernama BAMUI telah melakukan pergantian nama pada tanggal 24 Desember 2003 atas keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor keputusan 9-MUI-12-2003. Nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil Rakernas MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Nah, selanjutnya Basarnas berdiri secara otonom
sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dalam lingkungan bank Islam, asuransi Islam, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan dari kalangan non-muslim pun dapat memanfaatkan Basarnas selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa. Yang selanjutnya yaitu wewenang dari Basarnas sendiri. Wewenang Basarnas sendiri sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.